Selamat siang, Ibu. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Oke, sudah berdoa? Belum, Ibu. Ya, satu orang mimpin doa. Rista mimpin doa. Ibu dan teman-teman berada di dalam tulisan. Salam Maria, Salam Maria, penuh Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdoalah kami berdosa ini sekarang kau berdoa. Oke, terima kasih kita. Sampai dulu. Terima kasih Ibu. Sebelumnya Ibu ambil dulu ya. Iya, Ibu. Rista, hadir Ibu. Rafli, Hadir, Ibu. Fiani, hadir Ibu. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan operasi hitung pecahan menggunakan 3 tahap benar. Oke? Ya, Ibu. Di sini Ibu ada 4 soal. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan 3 tahap. Yang pertama, dengan menggunakan tahap konkret atau lipat kertas. Oke, yang pertama kita menggunakan tahap konkret atau lipat kertas. Nah, pertama kita siapkan kertas 2. Bisa kertas origami, bisa juga kertas HVS ya. Oke anak-anak, di tahap yang pertama ini kita menggunakan tahap konkret atau lipat kertas. Kalian tadi bawa kertas? Bawa, Ibu. Oke. Siapkan 2 kertas yang sama besar. Bisa juga pakai kertas origami ya. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Kertas pertama kita lipat menjadi 3 bagian secara vertikal. Perhatikan Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Coba buka kertasnya. Sudah, Ibu. Sekarang kertasnya menjadi 3, Ibu. 3, Ibu. Oke. Nah, 3 ini dari 3 bagian ini kita hasilkan 2 bagian. Ayo, ikuti kerja itu ya. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sekarang kertasnya menjadi 2/3. Oke. Kertas ini sudah mewakili angka 2/3 yang ini ya. Iya, Ibu. Sekarang ambil lagi kertas yang kedua. Nah, kertas kedua ini kita lipat secara horizontal menjadi 2 bagian. Seperti ini. Sudah? Sudah, Ibu. Sekarang buka kertasnya. Kertas sekarang menjadi 2 bagian, Ibu. 2 bagian. Oke. Lalu kita hasilkan 1 bagian. Sekarang kertasnya menjadi 1/2, Ibu. Oke. Kertas ini sudah mewakili angka 1/2 yang ini. Iya, Ibu. Nah, untuk menjumlahkan 2/3 tambah 1/2 ini menggunakan kertas ini yang ini adalah kita ambil lagi kertas yang pertama tadi, lalu lipat secara horizontal mengikuti pola kertas B. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang kertasnya menjadi beberapa bagian? 6, Ibu. Oke. Nah, karena tadi kan dua bagian diarsir, setelah kita mengikuti jejak pola B atau lipat secara horizontal, kertas yang diarsir menjadi 4 bagian. Yang ini 1, 2, 3, dan 4. Jadi anak-anak 2/3 lipat menjadi 4/6. Nah, 6 ini anak-anak apakah dari 3 dan 2? Oke. Nah, kita ambil lagi
A, yang pertama, atau vertikal. Ayo. Sudah? Sudah Ibu. Nah, karena kertas yang pertama yang kedua tadi kita bagi dalam dua bagian, lalu diarsir satu bagian. Nah, setelah kita mengikuti cara lipat kertas A atau vertikal, bagian yang terarsir menjadi tiga bagian. Oke. Jadi anak-anak, 1/2 ini 1/2 kita ubah menjadi 3/6. Sekarang kita jumlahkan 2/3 tambah 1/2 ini menjadi 4/6 ditambah 3/6. 4/3 sama dengan 7. Oke. Jadi sekarang 7/6. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jadi kita ubah menyederhanakan kembali ya. Jadi anak-anak, kertas yang sudah diarsir, yang terarsir tadi menjadi 7 bagian. Jadi hasil akhirnya 7/6. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap konkret, tahap semi konkret atau menggambar kotak. Sudah apa ini? Sudah Bu. Oke. Di tahap konkret ini masih soal yang sama ya. Ya, Ibu akan menggambarkan 2 kotak yang sama panjangnya. Coba perhatikan di sini. Lalu di kotak pertama ini kita bagi menjadi 3 bagian, dan kita arsirkan 2 bagian dari 3 kotak ini. Nah, sekarang kotak yang sudah diarsir ini sudah mewakili angka 2/3 karena 2 yang diarsir dari 3 bagian. Nah, kemudian di kotak yang kedua kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian kita arsirkan 1 bagian. Nah, kotak ini sudah mewakili angka 1/2 karena dari 2 kotak 1 yang diarsir. Oke. Nah, sekarang kita tunjukkan bagaimana kertas yang dilipat tadi membuat jumlah kotaknya menjadi 6. Nah, 6 ini adalah KPK dari 3 dan 2 anak-anak 6. Yaitu 6. Nah, kemudian berikut anak-anak kita membagi kedua kotak ini menjadi perhatikan sini ya. Sekarang di sini Ibu menggambarkan 2 kotak yang sama lagi. Nah, untuk menjumlahkan ini, di kotak pertama ini kan tadi 2/3 kita ubah menjadi 4/6. Kemudian yang ini kita ubah menjadi 3/6. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Di gambar yang pertama ini kita gambar lagi secara horizontal di kotak pertama ya. Nah, sekarang kalian hitung berapa kotak yang diarsir. 1, 2, 3, 4. Jadinya 4/6. 2/3 kita ubah menjadi 4/6. Kemudian di kotak kedua kita ikuti pola gambar kertas pertama tadi, yaitu vertikal. Nah, sekarang kalian hitung berapa kotak yang diarsir dalam kotak ini. 1, 2, 3. Oke. Jadi di kotak kedua ini menjadi 3/6. Jadi anak-anak 2/3 kita ubah menjadi 4/6. Kemudian 1/2 kita ubah menjadi 3/6. Jadi anak-anak, hasil terakhir ya, kesimpulan dari
kotak ini adalah dari tahap konkret ini adalah nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan di sini. Dua per tiga tadi kita ubah menjadi 4/6. Kemudian 1/2 kita ubah menjadi 3/6. Nah, lalu sekarang kita jumlahkan. 4 tambah 3 berapa? 7. Oke. Nah, kita pastikan di kotak ini. Kalian hitung berapa kotak yang teraksir dalam kotak ini? 7. Sekarang kalian hitung ya. Di kotak pertama 1, 2, 3, 4. Kemudian di kotak kedua menjadi karena 3/6 tadi, 3 bagian tadi. Sekarang hitung 1, 2, 3. Jadi jumlahnya 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap abstrak. Ya, Ibu. Nah, untuk menjelaskan dua pecahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Karena penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 2. Kita mencari KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Nah, kenapa 6? Karena 3 dan 2 ini termasuk bilangan prima. Nah, jadi kita kalikan 3 dan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, jadi hasilnya 6. Ini adalah KPK dari 3 dan 2. Oke. Jadi anak-anak, kita ubah 3/2 menjadi 4/6. Kemudian 1/2 ubah menjadi 3/6. Nah, terakhir kita jumlahkan 4/6 ditambah 3/6 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, jadi hasilnya 7/6. Oke anak-anak, jadi hasil dari 3/2 tambah 1/2 sama dengan 7/6. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yaitu 1/4 ditambah dengan 1/2. Oke. Pertama-tama kita masuk pada tahap konkret. Kita siapkan kertas 2 lembar. Sudah. Dari kedua kertas ini kita biarkan kertas yang pertama menjadi kertas utuh ya. Nah, kertas utuh ini mewakili angka 1 ini. 1/4. Yang di depan ini. Bisa lihat? Bisa juga. Kita lipat kertas kedua dengan bentuk vertikal. Sudah. Sekarang kita kertasnya. Oke. Jadi kertasnya sudah menjadi berapa bagian? 2 bagian. Oke. Nah, setelah kita buka, kita lipat lagi menjadi bentuk horizontal. Sudah. Nah, kalian hitung sekarang kotaknya ada berapa? 4 bagian. Oke. Jadi kotak ini sudah mewakili angka 1/4. Nah, di tahap kedua, ambil kertas ketiga. Lipat menjadi 2 bagian. Ya, Bu. Secara Horizontal. Vertikal, Ibu. vertikal. Sudah, Bu. Kalian buka kertasnya menjadi berapa bagian? 2 bagian. Oke. Jadi 2 bagian ini sudah mewakili angka 1/2. Nah, agar bisa dijumlahkan dengan kertas kedua yang dibagi menjadi 4 kotak tadi, sekarang kita ambil kertas ketiga yang tadi yang diisi 1/2, lipat lagi sehingga menjadi 4 kotak. Yang 1/2 tadi, ini toh. Nah, lipat lagi sehingga menjadi 4 kotak itu. Sekarang kalian hitung kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang terlihat secara visual bahwa satu bagian besar yang dihasil tadi menjadi 2 kotak. Berarti 1/2 menjadi 2/4. Menjadi 2/4. Sekarang kita mengumpulkan semua kertas yang dihasil. Pertama tadi kertas yang masih utuh. Nah, kemudian kertas kedua yang dari 1/4 tadi ada 2 kotak yang dihasil, ya kan? Boleh, Bu. Nah, jadi kertas yang
Oke, jadi kertas yang diarsir menjadi 3/4. Oke anak-anak, jadi hasil akhirnya kertas yang 1/4 tambah 1/2 sama dengan 1/3/4. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap semi konkret. Di sini Ibu akan menggambarkan kotak yang sangat besar. Nah, di kotak pertama tadi kita biarkan tidak usah dibagi, kita hasilkan saja ya. Nah, kotak ini sudah mewakili angka 1. Nah, karena dilipat kertas tadi, kotak kedua kita lipat secara vertikal menjadi 2 bagian. Jadi, lalu kita hasilkan satu bagiannya, tidak. Setelah kita lipat secara vertikal menjadi 2 bagian, kita lipat lagi secara horizontal. Satu bagian. Lalu kita hasilkan satu bagian. Nah, kotak ini sudah mewakili angka 1/4. Nah, anak-anak, di tahap kedua kita gambar lagi kotak baru, satu kotak baru. Nah, lalu kita garis lagi secara horizontal menjadi 2 bagian dan kita hasilkan satu bagian. Nah, kotak ini sudah mewakili angka 1/2. Kenapa? Karena dari 2 kotak satu kotak yang dihasilkan maka menjadi 1/2. Sekarang langkah selanjutnya menyamakan KPK. Sekarang kita gambar lagi kotak 1/2 tadi yang ini. Kita gambar lagi ya. Lalu kita tambahkan dengan garis vertikal. Nah, sekarang kotaknya menjadi 4 bagian. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat sekarang kotak 1/2 ini tadi berubah menjadi 2/4. Kenapa 2/4? Karena dari 4 bagian ini 2 kotak yang terhasil. Oke. Langkah yang berikut, kita pindah semua yang telah dihasil atau gabungkan dalam 2 kotak. Perhatikan sini. Ibu. Nah, di kotak pertama ini kita hasilkan saja karena ini sudah mewakili angka 1 yang di depan ini. Sudah paham? Kemudian sekarang kalian hitung kotak yang terhasil. Kita hitung sama-sama ya. Iya, Ibu. Karena ini adalah mewakili angka 1, kita tidak usah hitung. Kita hitung yang kotak kedua. 1, 2, 3. Oke, jadi anak-anak 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1/3/4. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada tahap abstrak ya. Tahap pertama mengubah pecahan campuran. Nah, ubah Nah, di tahap pertama mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita ubah 1/4. Lalu kita ubah ke pecahan biasa ya. Angka 1/4 kita ubah ke pecahan biasa ya. Caranya 1/4 tambah 1. 1 tambah 1 dikali 4 berapa? 4. Tambah 1 5. Jadinya 5/4. Nah, sekarang kita kedua ialah menyamakan penyebut. Karena penyebutnya adalah 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2 yaitu KPK dari 4 dan 2 yaitu 4 itu kemudian 1/2 diubah menjadi maka 1/2 harus diubah menjadi maka ada 1/2 kita ubah agar penyebutnya menjadi 4 dengan cara 1/2
Satu kali dua berapa? 2000. 2 kali 2 4. Oke, jadi anak-anak 1/2 kita ubah menjadi 2/4. Di tahap yang ketiga ini menyederhanakan hasil. Nah, sekarang menyederhanakan kembali ke pecahan campuran. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah kembali. Sekarang kita jumlahkan semua. Lima tambah 2 sama dengan 7. Oke, sekarang jadinya 5/4 tambah 2/4 sama dengan 7/4. Karena pembilang yang lebih besar daripada penyebut, kita ubah lagi ke pecahan biasa. Kita ubah lagi ke pecahan campuran ya. Caranya yaitu 7 dibagi 4. Nah, sekarang perhatikan di sini. Anggap saja ibu mempunyai 7 buah apel ya. Lalu kita bagi ke 4 orang. Nah, kita ambil satunya. Sekarang kalian hitung, berapa sisa apel yang tersedia? 3. Oke, jadi anak-anak 7/4 kita ubah menjadi 1/4 anak-anak 1/4 ditambah 1/2 menjadi yaitu 1/3/4. Nah, oke anak-anak, sekarang kita masuk pada soal yang ketiga ya. 2/3 dikurang 1/2. Pertama kita masuk pada tahap konkret atau lipat kertas. Sekarang siapkan 1 kertas. Nah, perhatikan ke sini. Kita lipat kertas ini menjadi 3 bagian secara vertikal. Sudah. Nah, buka kertasnya. Sekarang kertas ini jadi beberapa bagian? 3. Oke. Kita hasilkan 2 bagian dari 3 bagian ini. Sudah, Ibu. Sekarang kertasnya menjadi 2/3, Ibu. Oke. Kertas ini sudah mewakili angka 2/3. Kemudian lipat kertas yang tadi secara horizontal. Sudah. Sekarang kertasnya menjadi berapa bagian? 2, Ibu. Tadi kertas pertama, yang pertama tadi kita lipat secara vertikal menjadi 3 bagian. Kemudian kita lipat lagi secara horizontal. Sekarang kertasnya menjadi beberapa bagian. Berapa bagian, Ibu? Oke, sekarang kertasnya menjadi 6 bagian atau 6 kotak ya. Nah, 6 kotak ini kita jadikan berikutnya. 2/3 menjadi kertas yang pertama tadi kan kita lipat secara vertikal. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita hasilkan 2 bagian. Nah, sekarang berapa kotak yang dihasilkan sini? 2 bagian, Ibu. Oke. Nah, 2/3 menjadi 4/6. Kemudian 1/2 menjadi 3/6. Nah, anak-anak, karena di sini tuntutannya 2/3 dikurang 1/2, maka menjadi 4/6 dikurang 3/6. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi 1/6.
dari 2/3 dikurangi 1/2 yaitu 1/6. Nah, sekarang kita masuk pada tahap semi konkret ya. Sini Ibu akan menggambarkan 2 kotak ya. Lalu di sini Ibu membagi menjadi 6 kotak. Kemudian karena tadi 2/3 sama dengan 4/6, nah kita hasilkan 4 bagian dari 6 kotak ya, sehingga hasilnya 4/6. Kita masuk kepada proses pengurangan, yaitu menghilangkan 1/2 atau 3/6. 1/2 yang tadi ya, setara dengan 3/6. Kita menghilangkan 3/6 atau 1/2. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada pengurangan. Nah, untuk mengurangkan pada kotak ini, kita beri tanda silang pada kotak yang diarsir. Dari 4 kotak ini, sekarang Ibu akan menggambarkan kotak sebagai pengurangan ya. Kita gambar ulang seperti gambar pertama tadi. Kemudian kita arsir 4 bagian. Lalu kita beri tanda silang pada 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, sekarang terlihat jelas bahwa kotak yang diarsir tersisa 1. Oke. Jadi anak-anak, 4/6 dikurang 3/6 sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Oke. Dari 2/3 dikurang 1/2 yaitu 1/6. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada tahap abstrak ya. Yang pertama, menyamakan penyebut atau mencari KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Nah, sekarang kita ubah kedua pecahan di atas dengan cara seperti itu. Perhatikan sini. Suaranya 2/3 dikurang 1/2. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadinya 2/3 lebih 4 menjadi 4/6. Kemudian 1/2 kita ubah lagi ya. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak, jadi dari 1/2 kita ubah menjadi 3/6. Nah, sekarang kita masuk pada operasi pengurangan. Nah, setelah penyebutnya sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya ya. Karena dari sini, karena penyebutnya sama, yaitu 6. Sekarang kita mengurangi pembilangan. 4/6 dikurang 3/6 menjadi 1/6. Oke anak-anak, jadi hasil dari 2/3 kurang 1/2 yaitu 1/. Lanjut nomor 4 ya. Oke, di tahap pertama kita masuk pada tahap konkret atau lembar kertas. Siapkan 2 lembar kertas. Oke. Kertas yang pertama kita biarkan dulu ya. Kemudian kertas kedua kita bagi menjadi 3 bagian secara vertikal ya. Sudah. Oke. Sekarang kalian buka kertasnya.
bagian. Sekarang kertasnya menjadi 3. Oke. Nah, anak-anak, kertas yang utuh ini tadi mewakili angka 1 yang ke depan. Sedangkan yang ini mewakili angka 1/3. Lalu anak-anak, ambil lagi kertas yang sudah dibagi 3 tadi, lipat secara horizontal. Jadi 2 bagian. Nah, yang ini sudah mewakili angka 1/2. Kemudian anak-anak, kertas yang utuh tadi kita lipat menjadi 6 bagian. Yang itu tadi ya? Ya, Ibu. Menjadi 6 bagian. Ini lalu secara horizontal. Oke. Nah, sekarang kita hitung ada berapa kotak? 6.000. Ada 6 kotak. Nah, ditambah dengan 2 kotak yang ini tadi menjadi 8 kotak, Ibu. Oke. Untuk mengurangi angka 1/2 ini, anak-anak, 1/2 ini setara dengan 9 kotak. Kenapa 9 kotak? Karena gabungan dari 6 kotak dari kertas utuh yang tadi, kemudian 3 kotak dari kertas yang kedua tadi. Jadi 3 menjadi 9 kotak. Nah, sedangkan kita di sini mempunyai 8 kotak, yaitu 6 kotak dari kertas utuh, lalu 2 kotak dari kertas yang 1/3 tadi dong. Nah, terus di sini karena dikurangi 1/2 yang setara dengan 9. Nah, karena di sini kita diminta mengurangi 1/2 atau 9 kotak tadi. Nah, sedangkan kita di sini hanya mempunyai 8 kotak, yaitu 6 kotak dari kertas utuh, lalu 3 kotak dari kertas 1/3. Nah, sekarang kita akan membuang semua kotak 8 kotak ini. Kita buang semua kotak ini yang 6 utuh ini, lalu yang 2 dari kotak 1/3. Diminta membuang 9 kotak, sedangkan kita hanya memiliki 8 kotak. Caranya itu kita buang semua kotaknya, kemudian yang sisa 1 atau kurang 1 itu kita jadikan sebagai negatif. Paham? Nah, jadi anak-anak, 1/4 dikurang 1/2 sama dengan min 1/6. Nah, anak-anak, 6 ini adalah, untuk diketahui 6 ini adalah KPK dari 3 dan 2. Kenapa KPK 3 dan 2 itu 6? Karena KPK angka 3 dan 2 ini adalah termasuk bilangan prima. Nah, jadi kita kalikan 3 dengan 2, yaitu 3 dikali 2 sebenarnya 6. Oke, sudah paham? Nah, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap semi-kontinu atau rangka-rangka. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menggambarkan 2 kotak yang sama besar. Nah, di kotak pertama ini mewakili angka, karena dari soalnya 1/3 dikurang 1/2. Nah, kotak yang ini mewakili angka 1 yang ini. Kemudian kotak ini karena soalnya 1/3 kita bagi menjadi 3 bagian, lalu 1 bagian kita hasilkan. Nah, kotak ini sudah mewakili angka 1/3. Kemudian anak-anak, di kertas kedua ini kita lipat secara horizontal. Nah, sehingga kotak ini menjadi 6 bagian. Oke. Di kotak yang pertama ini kita bagi 3, jadi 6 bagian ya. Jadi anak-anak, jumlah kotak ini sekarang menjadi 6 kotak dari kotak yang itu tadi, yang pertama, kemudian 2 kotak dari kotak 1/3. Jadi 6 tambah 2 kotak, jadi 8 kotak. Oke. Anak-anak, karena di sini diminta
kurangi 1/2. Nah, 1/2 ini anak-anak setara dengan 9 kotak ya. Kenapa 9 kotak? Karena gabungan dari 6 kotak dari kotak yang itu tadi, kemudian 3 kotak dari kotak yang kedua. Jadi 1/2 ini setara dengan 9 kotak. Nah, di sini ibu akan menggambar lagi kotak yang sama. Kemudian masing-masing kotak saya bagi menjadi 6 bagian atau 6 kotak ya. Oke. Tadi kan kita memiliki 8 kotak. Dari kotak ini yang sudah dibagi menjadi 6 bagian, kita hasilkan 8 kotak. Nah, anak-anak, sekarang kita memiliki 8 kotak. Nah, sedangkan kita diminta untuk mengurangi 9 kotak atau 1/2 yang setara dengan 9 kotak. Nah, caranya kita berikan tanda silang pada 8 kotak yang sudah diarsir ya. Kita hitung sama-sama sampai 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kotak yang diarsir ini hanya ada 8. Sedangkan kita diminta untuk mengurangi 9 kotak. Nah, berarti kotak yang ke-9 kita taruh pada kotak yang kosong. Nah, anak-anak, inilah yang menjadikan negatif. Karena kotak ini kotak kosong tidak diarsir ya. Jadi 1/2 kurang 1/3 dikurang 1/2 sama dengan min 1/6. Oke. Min 1 ini anak-anak dari kotak yang kosong ya, atau kotak yang ke-9. Sekarang kita masuk pada tahap abstrak ya. Oke, di tahap abstrak ini anak-anak kita ubah ke pecahan biasa, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, dengan cara 1/3 kita ubah ke pecahan biasa 1/3 dengan cara 1 kali 3 tambah 1 4. Jadi di sini 4/3. Kemudian angka 1/2 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 1 dikali 2 ditambah 1 3. Sekarang jadinya 1/2 kita pecahan biasa menjadi 3/2. Oke. Nah, anak-anak, di langkah yang berikut ini kita samakan penyebutnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, penyebutnya itu yaitu 3 dan 2. Nah, anak-anak, KPK untuk menyamakan penyebut kita cari KPK dari 3 dan 2. Nah, KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Seperti yang dijelaskan tadi, kenapa 6? Karena 3 dan 2 ini termasuk bilangan prima. Maka kita kalikan, karena keduanya sama-sama bilangan prima, kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. 4/3 sama dengan 8/6. Kemudian 3/2 sama dengan 9/6. Nah, pasti kalian bertanya dari mana ada 8? Bilang iya ibu. 8 ini anak-anak dari 8 kotak yang kita hasilkan tadi. Sedangkan 9 ini adalah yang setara dengan 1/2. Iya ibu.
hitungkan selisih dengan cara delapan per enam dikurang 9 per 6. 8 kurang 9 tidak bisa ibu. Di sini ibu akan contoh. Ibu mempunyai 8 buah apel ya. 7 ke 8. Lalu dibagi kepada 9 orang. Kita hilangkan 1 buah apel. Kemudian delapan. Nah, seperti yang anak-anak lihat di sini, ada 1 buah apel yang tersisa. Nah, jadi 1 apel yang tidak disadari ini menjadi kita jadikan sebagai negatif. Jadi 8 kurang 9 sama dengan negatif 6. Jadi anak-anak 8 per 6 kurang 9 per 6 sama dengan negatif 1 per 6. Nah anak-anak, secara simbolis ketika kita mengurangi angka yang lebih kecil atau 8 per 6 dengan yang lebih besar atau 9 per 6, maka hasilnya jatuh pada angka yang jatuh pada angka yang di bawah 0. Nah, angka yang di bawah 0 yaitu sekarang kalian lihat di sini. Perhatikan di sini. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui, angka yang di bawah 0 itu jatuh pada angka min 1. Oke. Nah, anak-anak, pada pembilang yang menunjukkan selisih atau kekurangan kotak yang kita temukan pada tahap konkret dan tahap semi konkret tadi, jadi hasilnya adalah 1 per 6. Oke. Jadi anak-anak, 1 per 3 dikurang 1 per 2 hasilnya negatif 1 per 6. Oke. Anak-anak, ibu rasa materi kita hari ini cukup sekian dulu. Belum pulang 1 orang yang berdoa. Raffi yang berdoa. Anak-anak ibu berdoa dengan Allah. Salam Maria.